Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini wetkill ya teman-teman. Ini wetkill 480 XL. Ini dengan bahan aktifnya isopropil ya. Anti gulma ini sama dengan Roundup ya. Ini dalam kemasan eceran ini kalau beli di sini ya teman-teman. Jadi simak terus kelanjutannya. Nah, ini dia penampakannya. Ini saya beli tadi 1 liter. Ini akan saya semprotkan pada lahan saya untuk persiapan tanam padi. Ya, kembali lagi ya teman-teman. Kali ini kita masih bergelut pada persiapan menanam padi ya. Ini setelah jagung. Nah, ini dulu yang saya maksudkan. Ini akan menjadi bahan organik ya, kompos tersendiri. Nah, ini sudah hancur ya. Nah, itu untuk benih padi saya di sana masih kurang 9 hari lagi untuk ditanam. Jadi ini ada waktu dekomposisinya masih kurang lebih 1 mingguan sebelum diolah lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang agar gulma ketika kita menanam padi tidak tumbuh banyak ya, hanya sedikit. Karena memang jenis-jenis gulma seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian seperti itu. Ya, hampir sama ya, tapi itu daunnya lebih lebar. Nah, ini kalau kita olah, kita bajak, atau nama lain kalau di tempat saya itu digaru ya teman-teman. Ini itu tidak akan mati, ini hanya tertimbun, kemudian selang beberapa minggu, katakanlah kurang lebih biasanya itu 2 minggu akan mulai muncul tumbuh kembali. Nah, untuk menghindari hal itu agar ketika kita menanam padi, padinya hidup tanpa gulma, dan gulma, anti gulma padi pun banyak yang tidak mempan ya. Rumput seperti ini tidak mempan, ini hanya lawannya yaitu Roundup ya, jenis-jenis Growmotion atau Roundup. Tapi ketika kita menyemprotnya ketika ada tanaman padi itu memang cukup sulit, karena memang takut terkena padinya ya. Nah, maka dari itu ini sebelum atau kurang lebih 2 mingguan, 10 hari lah seperti yang saya lakukan ini saya habiskan dengan Roundup terlebih dahulu, karena waktunya nanti ketika kita semprot Roundup 5 hari sampai 1 minggu ini baru kering ya, baru layu. Nah, waktu itu ketika layu-layunya, karena memang jenis-jenis Roundup ini sampai ke akar ya, akan mematikan di akar ini. Selama 1 minggu ke depan langsung kita garu atau kita olah lahan, sehingga kita waktu tanam rumput-rumput seperti ini itu mulai mati atau sudah dikatakan mati, dan setidaknya kita meminimalisir obat anti gulma berikutnya. Itu sih teman-teman. Jadi memang kerjanya 2 kali, cuma kalau menurut saya ini percobaan kedua ya, itu lebih efektivitas kita semprot terlebih dahulu. Tapi ingat ya teman-teman, jangan mepet. Artinya apa? Setidaknya kita butuh waktu minimal 1 minggu untuk penyemprotan. Karena apa? Ketika kita menyemprotkan dengan herbisida semacam Roundup ini, itu kalau kita terlalu dekat dengan tandur atau dengan tanam padi, itu pertumbuhan padinya akan terhambat dan padi pun tidak bisa gemuk. Itu biasanya yang sering lalai ya, orang-orang biasanya meniru, oh disemprot Roundup terlebih dahulu, ternyata tapi ketika tandur, setelah tandur padinya tidak bisa tumbuh. Nah, itu apa? Karena apa? Itu faktor yang utama adalah terlalu dekat jarak penyemprotan Roundup ini dengan tanam padinya atau dengan tandurnya. Itu ya teman-teman. Jadi mungkin itu ya, semoga bisa teman-teman pahami dan menginspirasi teman-teman.
Kemudian untuk penyemprotannya ini saya menggunakan jenis Roundup eceran ya teman-teman. Ya beda merek sih, ini ada di Jurigen karena harganya lebih murah ya, lebih hemat karena kita tahu sekarang obat anti gulma mahal, kemudian tenaga juga mahal. Nah contoh seperti harga jagung kemarin hancur, itu yang setidaknya kita meminimalisir hal-hal seperti itu. Jadi kita harus siap-siap dengan keadaan kedepannya. Oke, semoga harga padi kedepannya itu bisa sesuai dengan ya kecukupan lah, bisa untuk menanam lagi dan kita setidaknya petani juga mendapatkan untung. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi untuk kali ini saya akan melakukan penyemprotan pada ini lakukan penyemprotan secara merata terlebih dahulu, atau kita pilih yang ada rumput-rumput. Yuk kita lanjutkan. Nah untuk dosis yang saya gunakan juga hampir sama ya teman-teman. Ini saya hanya ingin menghemat biaya. Jadi menggunakan yang biasanya saya menggunakan Roundup, kali ini saya menggunakan ini ya anti gulma yang ecer ya, dengan harga 1 liternya 75.000. Nah ini untuk dosisnya saya menggunakan takaran gelas air mineral ini ya teman-teman, kurang lebih 250 mili, 200 milian lah untuk dosis yang saya gunakan. Ini nanti akan membutuhkan waktu 5-7 hari ya, baru terlihat rumputnya menguning, karena memang ini jenis-jenis anti gulma yang membutuhkan waktu, karena memang matinya itu sampai ke akar ya teman-teman. Nah saya memilih ini karena memang agar nantinya ketika kita olah sebagai lahan tanam itu sudah tidak ada gulma yang keras, yang artinya apa, yang sulit diatasi. Itu biasanya yang menjadi kendala. Nah untuk penyemprotan seperti biasa ya, ini meskipun ada airnya, ini gulmanya tetap mati. Dan ini juga tidak semua lahan ya teman-teman. Kalau memang lahannya tipenya agak kering atau yang air cepat meresap, itu pasti ada gulma seperti ini. Tapi kalau tidak ada, itu juga tidak pakai seperti ini, juga tidak apa-apa. Kebetulan saya memiliki lahan yang berbeda, sehingga saya untuk lahan ini perlakuannya itu memang juga berbeda, jadi lebih sulit sedikit. Nah sasaran utama adalah rumput-rumput yang kiranya sulit ya teman-teman, sulit dihilangkan atau dibasmi, seperti ini ya rumput ini. Ini nanti kalau sudah ada tanaman padinya itu akan sangat sulit, dan herbisida selektif pun tidak akan mampu untuk membasminya. Makanya sebelum diolah lebih baik kita semprot anti gulma terlebih dahulu, dan jangan lupa beri jangka waktu ya